Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke, ini saya baru mancing. Harusnya saya ini nggak upload video, tetapi banyak pertanyaan di kolom komen yang mengenai keluhan-keluhan. Ya, saya ingatkan pada Anda semua. Ya, saya ingatkan pada Anda semua. Kalau selama Anda masih, yaitu pikirannya yang nanti saya sebutkan, nanti Anda akan nggak bisa cuek. Ya, sebelum saya membahas 4 masalah cuek, kalau selama Anda melakukan ini juga, untuk cuek susah sekali, susah, dan akhirnya Anda akan terlena dengan sensasi yang Anda alami. Akhirnya Anda akan larut terhadap sensasi-sensasi yang Anda alami. Jadi saya dulu juga melakukan ini, yaitu apa? Sebenarnya apa yang Anda rasakan itu dulu sudah Anda rasakan. Misalnya Anda mengeluh, Pak, saya kok sering batuk, terus batuk saya berdahak, terus ada yang batuk kering dan sebagainya. Dulu kan pernah Anda alami. Kenapa Anda pusing memikirkan hal tersebut, menakutkan hal tersebut? Ya, saya tahu, karena saya dulu juga begitu. Saya sakit sedikit aja, misalnya saya batuk, pilek, itu sudah berpikir yang lain. Nah, padahal itu akan menyebabkan kondisi Anda makin terpuruk. Ya, Anda susah untuk cuek dan akhirnya susah untuk bangkit. Itu saya ingatkan pada Anda semua ya. Jadi stop melakukan itu. Karena apa? Batuk, pilek, baik batuk kering, batuk basah, itu sudah pernah Anda alami sebelum-sebelumnya ya. Waktu Anda sehat, Anda juga pernah mengalami. Kalau saat Anda sakit mengalami itu, anggap aja itu memang dinamika di tubuh Anda. Ingat, sakit itu hanya bisa kita cegah. Ya, sakit hanya bisa kita cegah, tidak bisa kita hindari. Kita harus menghadapi, gitu. Ya, misalkan Anda juga merasakan perut kembung dan sebagainya. Dulu saya yakin Anda juga pernah merasakan perut kembung. Tetapi saat Anda menderita psikosomatik, kecemasan yang berlebihan, justru rasa kembung itu Anda perbesar-besar, ya. Anda besar-besarkan, Anda takut, mengeluh kok begini, padahal dulu pernah mengalami, tapi Anda dulu bisa cuek. Nah, ini memang susah ya, emang susah, tetapi ini saya beri sebuah gambaran pada Anda, sebuah edukasi pada Anda. Ini saya tularkan pada Anda semua, karena saya dulu melakukan itu, tapi saya malah makin terpuruk, gitu. Kalau Anda perutnya begah, kembung, ya Anda harus sadar, memang asam lambung itu identik dengan perut kembung, terus mual, dada panas, ya, terus tenggorokan terasa mengganjal dan sebagainya. Itu memang sensasinya. Anda harus sadar itu, gitu. Ya, Anda jangan perbesar. Wah, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Nah, itu susah sekali. Ini saya sebelum membahas ke 4 ya, masalah cuek. Nanti Anda silakan tonton part 1, 2, 3 masalah cuek, gitu. Misalnya Anda merasakan pusing, terus sempoyongan, kelian. Kalau Anda selalu mengeluh, Pak, saya kok begini ya. Ya, saya tahu setelah Anda mengeluh itu ada plong, saya tahu. Tetapi jangan lakukan itu ya. Karena apa? Anda juga harus menjaga kelestarian orang-orang yang menonton video saya ini, menjaga kondisi pikiran dari orang-orang yang menonton video saya ini. Mungkin mereka sudah mau bangkit, tetapi karena membaca itu, ya akhirnya mereka menganggap, saya juga begitu. Nah, itu ya. Atau Anda juga harus menjaga kelestarian saya. Biar apa? Biar saya nggak menjadi lilin, bisa menerangi, akhirnya leleh, begitu ya. Itu. Jadi yang Anda rasakan saat ini, kalau Anda merasakan itu semua sensasi anxiety psikosomatik, nanti Anda lihatlah 58 sensasi anxiety psikosomatik yang saya rasakan. Nah, itu Anda bisa membandingkan. Oke, karena saat ini Anda itu pinginnya membanding-bandingkan, ya, menyamakan, gitu.
Nah, kalau Anda sudah sadar bahwa sensasinya ya begitu, nah bagaimana cara Anda? Ini jangan Anda itu terlalu larut dengan sensasi yang Anda alami. Anda itu harus konsen ya, bagaimana solusi menghadapi ini. Apakah harus saya mengolah pikiran saya dulu, menata pikiran saya dulu, atau saya menyembuhkan asam lambung saya dulu? Nah, ini yang tahu sebenarnya Anda. Yang dominan itu asam lambung Anda atau pikiran Anda, begitu ya, atau kecemasan Anda. Kalau dua-duanya ya berarti Anda lakukan dua-duanya. Tetapi kalau dominannya Anda karena asam lambungnya terlalu tinggi, terus Anda kecemasan, ya obati dulu ya, jaga pola makan Anda. Setelah itu Anda jaga pola pikir juga, begitu ya. Jadi pokoknya sesuatu yang dulu pernah Anda rasakan, jangan Anda terlalu mengeluh menakutkan hal-hal yang mungkin saja tidak akan terjadi. Susah Anda nanti, mumet Anda, ruwet, akhirnya sensasi itu berdatangan semua, gak ada ujung dan pangkalnya, muter-muter terus kayak angka 8 ya. Angka 8 kan gak ada ujung pangkalnya, muter-muter itu terus. Kalau Anda konsentrasinya di sensasi Anda, ya muter kayak angka 8 itu gak ada ujungnya, gak ada pangkalnya. Nah, inilah saya beri sebuah edukasi, walaupun saya bukan guru ya, tetapi saya pernah mengalami ini, dan saya pernah melakukan hal-hal yang seperti Anda lakukan juga. Saya selalu membesar-besarkan apa yang saya rasakan, seakan-akan itu saya menderita sakit yang parah dan begini. Nah, kalau itu Anda lakukan terus, Anda lakukan terus-menerus, Anda susah untuk bangkit ya, Anda susah untuk cuek, Anda akan justru malah merasakan itu semua, sensasi itu semua justru akan berdatangan ya. Itu jadi apa yang Anda rasakan, yang dulu pernah Anda rasakan, ya sudah begitu. Coba contoh Anda yang dulu, Anda waktu masih sehat itu kan merasakan flu, batuk dan sebagainya. Nah, Anda minum obat mungkin sudah sembuh. Dan saat ini saya yakin Anda minum obat apapun, kadang itu nggak ada efeknya. Kenapa? Karena pikiran Anda. Obat itu tidak akan mendapatkan efek di tubuh Anda kalau pikiran Anda itu tidak ada kesugesti mengenai obat itu. Anda paham nggak? Nah, obat itu nggak akan bisa pengaruh kalau dalam minum obat Anda itu ragu ya, ragu, tidak ada rasa percaya diri. Nah, itu ya. Jadi selain Anda minum obat, Anda harus menata pola pikir juga, timbulkan keyakinan di diri Anda bahwa Anda akan segera bangkit, gitu. Jangan lakukan hal-hal yang konyol ya, itu konyol sekali ya. Saya kasih tahu, kalau Anda terlalu meratapi, kok saya begini, itu sensasinya, sadari itu ya. Saya dulu melakukan itu, makanya saya lama untuk sembuh ya. Saya lama untuk sembuh gara-gara saya selalu terfokus sama sensasi, fokus sensasi di lambung saya, fokus sensasi di badan saya, tanpa saya fokus bagaimana cara saya bisa mengelola pikiran dan perasaan saya, begitu. Nah, stop mulai sekarang ya. Ini bentuk rasa peduli saya pada Anda semua. Selama itu Anda lakukan, jangan harap Anda akan segera bangkit. Ini saya nggak menakut-nakuti ya, nggak menakut-nakuti. Supaya apa? Supaya Anda nggak melakukan itu lagi, gitu. Sadari bahwa gejala anxiety psikosomatik asam lambung, yaitu sadari. Kalau Anda sudah sadar, ya nanti akan timbul ikhlas. Anda akan sabar, begitu. Ya, jadi jangan membesar-besarkan apa yang Anda rasakan seolah-olah itu Anda mengalami hal yang paling parah. Ya, tidak. Itu hanya kekacauan di pikiran Anda. Ya, pikiran Anda terlalu banyak ilusi, makanya terjadi disfungsi organ dan hormon. Begitu. Ini saya ulang-ulang supaya apa? Supaya tertanam di memori bawah sadar Anda. Gitu. Ya, itu. Kenapa banyak ilusi di pikiran? Karena ketakutan dan kecemasan Anda. Anda terlalu fokus sama sensasi. Gitu. Ini saya agak sedikit tegas ya, begitu. Nggak marah saya. Sekarang saya jarang marah. Bahkan nggak pernah marah kayaknya. Gitu ya. Tetap semangat kawan. Jangan lakukan hal konyol seperti itu. Singkat video saya, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.